Hai semuanya. Halo guys, balik lagi di Baka YouTube. Sini ikut. Ada yang mau ikutan guys. Ini kamu mau belakangin tuh. Halo. Nih, halo aku. Halo, gimana? Halo. Ini siapa? Anya. Perkenalkan diri dulu. Ini Mama. Ini Papa. Ini siapa? Ini Anya nih. Ini Member Anya. baru. Member baru. Sebentar lagi juga bakalan ada member baru lagi ya guys ya. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat, bener banget hari Jumat. Yang gitu ya, punya anak mah pasti. Sini. Tapi bukan tentang hari Jumat ya guys. Jadi sekarang kita itu mau Ini dia mau ngomong dulu ya. Ayah, kamu dulu ngomong. Apa Anya mau ngomong apa? Halo semuanya. Oh, cicak di dinding. Terus Selamat. Oh, itu daftar lagu-lagunya Anya. Jadi sekarang tuh kita pengen cerita tentang kita pengen ini aja ya, membagikan informasi aja guys ya mengenai kehamilannya Mega ini guys ya. Oke guys, jadi sebelum ke videonya, jadi kita mau kasih lihat ini guys ya, body lotion dari Scarlett yang Jolie. Kalau Iya. kalian suka apa? Aku suka Jolie sama yang Freshy karena tuh wanginya enak banget ya. Ini tuh Mega sampai ini udah habis ya guys ya. Ini udah habis, ini paling udah kalau kosong dibuka, ya isinya ya. Kalau dibuka doang sih terus kayak dicongkel-congkel gitu masih bisa. Iya masih bisa. Nah tapi kita beli lagi yang ini nih guys ya. Ini masih baru dan masih ada kan. Iya, Nah tapi jadi harus tuh, digituin. jadi tuh Mega suka banget sama yang ini guys karena baunya tuh emang enak ya. Dari Jolie ini dia wanginya soft, halus, Terus udah juga gitu. kalau kalian pakai rutin bisa mencerahkan juga. Karena kalau misalnya kalian emang ada di yang ruangan ber-AC kan pasti kering. Jadi kalian butuh banget lotion supaya kulit kalian juga gak kering. Betul banget guys. Nah, Dan ini ada glutathionnya juga sama vitamin E buat kulit kalian. Jadi supaya bisa melindungi kalian dari sinar matahari ya guys ya. Nah ini kita sebenarnya punya banyak ya yang ini ya, yang body lotion ini, cuman kita lagi suka banget sama yang ini nih. Biasanya kita kan lagi, kalau misalkan lagi pengen sesuatu, misalnya lagi seneng nih ya, kita pengennya gitu aja, bener gak sih? Dan ditambah ini tuh ada ini juga sabunnya, shower scrubnya. Jadi kalian pakai yang Jolie, terus ditimpa lagi pakai lotion yang Jolie-nya juga udah jadi wanginya double dan ini tahan lama banget wanginya. Benar. Jangan lupa lindungi kalian kulitnya dari sinar matahari karena sinar mataharinya tuh lagi panas banget guys. Jadi supaya kulit kalian juga nggak menghitam, terus bukan hanya menghitam tapi juga sehat. Betul. Nah, jadi kalian kalau misalkan emang mau beli bisa langsung aja ke Shopee-nya atau ke Instagram-nya atau ke WhatsApp-nya guys ya. Jadi kalau nggak, link bio di bawah ini guys. Nanti kita taruh di deskripsi. Oke. Jadi kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi sekarang kita mau cerita. Nah, ini cerita tentang kehamilannya Mega guys. Nah, ini berbagi tips juga ya untuk kalian semua yang mau bukan yang mau ya, yang lagi istrinya lagi hamil gitu ya, untuk menjaga kesehatannya guys. Nah, jadi Mega ini dari yang lahiran Anya ini HB-nya udah rendah gitu kan. Nah terus pas hamil kedua sekarang ini rendah lagi guys gitu. Jadi tapi katanya kalau orang hamil itu jarang banget ada yang HB-nya normal. Kan normal itu 12 kalau cewek, kalau cowok 13. Nah memang jarang yang 12 gitu, paling enggak 11. Nah mungkin pada yang nggak tahu yang HB itu apa? Hemoglobin, anaknya kurang darah gitu jadinya. Terus jadi takutnya kalau misalkan lagi. Tapi tensinya normal, tekanan darahnya, tekanan darahnya normal tapi kurang darah. Yang ditakutkan tuh pas saat proses lahir, takutnya terjadi pendarahan gitu guys. Waktu dari A-nya itu HB-nya 85. Puji Tuhan sih nggak ada pendarahan waktu itu kita lahiran. Iya. Aman, lancar. Nah yang kedua ini, pertama tuh ngecek 87. Kalau hamil. Terus akhirnya karena yang di tempat sini tuh kalau misalnya kita mau ketemu dokter kayak gitu kan, itu
itu tuh cocok-cocokan gitu loh. Dan benar. pertamanya tuh kan karena pindah ke daerah Bekasi, ya udah cari yang di Bekasi biar lebih deket kan. Iya. Ternyata yang di Bekasi itu aku tidak menemukan yang cocok gitu loh. Udah kesana kesini kesana. Ujung-ujung kita ke Jakarta lagi guys, kita cari di sana. Iya gitu sebenarnya. Misalnya pertanyaannya yang kenapa nggak di dokternya Anya yang pertama gitu kan. Ya pokoknya ada satu dan lain hal yang emang kita mau mencari yang lain gitu, tapi nggak tahu ya nanti ini ujung-ujungnya kemana. Iya. Gitu. Nah pas awal kehamilan itu kita di kehamilan sehat Bekasi, tapi di Bekasi itu nggak ada buat tempat melahirkannya, jadi cuma kontrol bulanan dong. Padahal sama dokternya aku cocok. Pas padahal ya. Iya sama dokternya aku cocok, tapi nggak ada tempat melahirkannya. Kalau Cuman- kalian itu juga gitu gak sih guys? Cocok-cocokan sama dokter? pasti aku yakin sih. pasti semuanya kayak gitu karena kan menemukan yang klik gitu kan, apalagi Iya, mau harus klik, ya. lahiran kayak harus dapet yang emang positif vibes gitu loh, terus juga bisa ngasih afirmasi positif gitu. Nah pas di kehamilan sehat nggak ada tempat buat lahirannya, akhirnya kita pindah mau kemana ya. Aku tuh tadinya pengen maksudnya kalau bisa nggak di rumah sakit, HB-nya bisa ya udah gitu kayak di bidan. Akhirnya kita memutuskan ke bidan novel. Iya. Yang lagi viral itu ya guys. Iya aku kepo juga, minim robekan. Sebenarnya aku nggak trauma di lahiran pertama sama dokter Nelson di RS Columbia, cuman katanya minim robekan. Itu yang aku kepo gitu. Ditambah Hana waktu itu juga lahiran di sana, terus nggak robekan sama sekali anak pertama. Terus makanya coba deh gitu, coba kan jadinya coba gitu kan deh. namanya, karena di sini aku belum menemukan yang pas gitu kan. Akhirnya ya udah aku tanya Bagas mau nggak nganterin ke Depok dari Bekasi, lumayan ya Bekasi Cil. Depok tuh, guys. Bekasi Depok bayangin. Akhirnya kata Bagas ya udah senyaman kamu Cil. Iya dong, kan yang penting harus nyaman kan itu. Akhirnya udah kita ke bidan novel, kita sempat berapa kali ya, 3 atau 4 kali sih. Iya. Tapi itu masih sebulan sekali, bukan yang 2 minggu sekali. Nah akhirnya waktu ke bidan novel dia suruh tes darah ulang karena HB aku 87 waktu di 87 gitu. 87, iya benar 87. Enggak 87, terus udah gitu pas kita cek HB ulang tiba-tiba HB-nya turun guys. Jadi apa dari 7,9. Iya, terus kita kayak hah, kayak Kok bisa gitu kan? iya kok turunnya hampir 1 gitu loh. Iya, padahal udah minum vitamin juga kan? Iya, minum vitamin, penambah Udah darah, minum jus, buah bit, buah bukan naga. yang diem aja gitu loh, bukan yang ya udah Tapi ntar kenapa balik sendiri turun gitu. gitu loh, ya kan? Terus akhirnya kita disuruh transfusi darah. Nah di situ aku galau banget sih minggu-minggu itu, kayak harus transfusi darah dulu atau nanti ya gitu. Dan aku juga nanya-nanya kan ke sana ke sini, dan lebih galaunya itu kan itu di Depok, sedangkan kalau misalnya transfusi darah itu kayak harus rawat inap. Dan Anya, kita juga galau sama Anya, ninggalin Anya kayak oh my god gitu, bisa sehari 2 hari gitu kan, bisa semalam 2 malam. Apalagi kalau tidur dia kan selalu Sama kita nggak Iya. pernah belum pisah gitu loh, jadi kayak aduh galau banget. Ya udah deh cari di Bekasi gitu. Ternyata di Bekasi itu yang punya bank darah sedikit, jadi kayak nggak ada bank darahnya. Sebenarnya sih dirujuk, tapi di Depok itu agak apa ya, ganjel juga di Anya sih, kasihan. Dan aku juga nggak bisa pulang untuk lihat Anya dulu kan. Jauh lah Bekasi Depok 2 jam loh, Jauh banget guys. naik mobil aja 2 jam lewat tol. Apa karena macet ya? Karena macet juga sih. Kalau Iya. lancar mungkin ya sejam. Setelah di minggu yang menggalaukan itu, Ya, kita cari yang tepat gitu. Ada juga banyak saudara-saudara yang mau bantu gitu. Kira-kira baiknya seperti apa gitu kan? tapi memang kalau misalnya katanya kalau HB-nya 7 itu tidak dianjurkan untuk partus normal, pasti SC karena terlalu berbahaya untuk ibu dan bayi. Iya. Tapi kemarin terakhir kita cek HB aku naik 9,9. Jadi membanding lagi HB-nya, kira-kira cocoknya kita bisa lahiran di mana gitu ya. Pokoknya yang terbaik aja buat proses lahiran nanti. Iya, dan kalau misalnya emang HB-nya terlalu rendah, ya kita di rumah sakit. Iya, padahal kita udah nyari untuk yang tepat gitu ya, tapi
karena satu dan lain hal ya udah jadinya kita juga belum tahu nih pastinya di mana gitu ya kan. Jadi yang ya udah nggak apa-apa, kita cari yang terbaik. Ya semoga dilancarkan untuk proses lahirannya keduanya ya. Gitu sih paling guys. Jadi dan kalau misalnya yang aku baca DM kalian juga kak, minum sari kurma, buah bit kayak gitu-gitu, itu tuh udah aku lakuin semua. Aku bener-bener bukan yang diem aja gitu loh, kayak nunggu tiba-tiba HB-nya ya udah ntar naik sendiri. Jadi aku juga bingung, kamu nggak ngerti. Emang aku masih minum teh tapi nggak yang setiap saat gitu loh. Kalau misalnya lagi pahit aku minum teh kayak gitu. Dan kopi juga emang aku masih minum tapi bener-bener yang nggak seintens dulu gitu loh sebelum hamil. Malah hamil aja yang ini ya maksudnya. Dan maksudnya lebih stabil gitu HB-nya. Padahal aku masih minum teh, minum kopi. Nah yang ini tuh bener-bener kayak aku lebih sehat gitu loh, kayak ininya pantang, itunya pantang. Tapi kenapa turun? Iya, kurang tahu lah ya. Iya, aku juga nggak ngerti. Ya gitu. Minum penambah darah bisa 3 kali sehari, 2 kali sehari sesuai anjuran ya. Bukan aku yang ngide sendiri. Makanya ya semangat untuk para pejuang KB pas lagi hamil. Apapun nanti misalnya, ya aku sih berharapnya masih bisa normal ya lahirannya. Tapi apapun itu semoga baik dan akunya sehat, lancar. Amin, yang penting itu guys ya. Jadi ya mungkin ceritanya seperti itu aja. Dan kita ntar bakalan bikin juga untuk proses lahirannya. Dan juga waktu kita siap-siapnya mungkin ya, kita mau beli sesuatu untuk dedenya guys ya. Dan kita belinya ya udah kita lihat aja ntar kayak gimana ya, unboxing. Pokoknya doain apapun jalan lahirnya, semoga aku pun sebenarnya berharapnya masih normal, ngerti gak sih? Iya. Tapi apapun itu ya udah gitu. Pokoknya semangat terus guys ya. Oke, jadi ya udah, jadi begitu aja ya videonya. Makasih banyak udah nonton. Dadah, see you in the video. Bye.